Oke, shalom. Apa kabar di rumah? Saudara berkat saudara pada hari ini. Pada hari ini kita kembali datang kepada Tuhan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Untuk saudara, saya percaya saudara diberkati pada hari ini dan saudara pasti akan dipulihkan terus dan diberikan kesehatan. Puji Tuhan, pada saat ini kita ya sama-sama kita mau menyanyikan nama Tuhan dan kita mau menyanyikan pujian bagi Dia. Amin, saudara yang ada di rumah dan juga maupun yang ada di gereja, kita sama-sama memuji nama pujian Tuhan. Dan kita percaya bahwa dengan pujian kita kepada Tuhan, Tuhan berkata di atas pujian umat-umat. Amin, haleluya, haleluya. Ini yang kami ditentukan kepada Tuhan. Bersama-sama kami ingin bersama satu rumah di dalam Tuhan menikmati akan hadirat Tuhan. Haleluya. Mari saudara di rumah kita sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Di tempat memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati di
yang telah mati dan telah tinggalkan cara hidup yang lama. Kami dibaharui oleh Engkau Tuhan, diubahkan pikir kami. Engkau menyelamatkan hidup kami, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Kami yang tidak pernah mengetahui Engkau, tetapi kami terubahkan oleh Engkau untuk mengetahui anak Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Bapa kepada kami semua. Pada hari ini Tuhan, Engkau melihat hati setiap anak-anak-Mu yang datang dengan hati bersungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Engkau melihat hati yang datang kepada-Mu, mencari wajah-Mu. Tuhan, Engkau yang mereka dengan darah-Mu Kau curahkan. Terima kasih Tuhan, cinta murah yang Kau berikan. Biarkan hidup kami menjadikan berarti bagi Engkau, agar kami juga berarti bagi-Mu Tuhan. Pimpinlah kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk bisa dari kuasa darah. Kami akan memberikan pujian bagi-Mu Tuhan. Biarkan pujian itu dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara yang di rumah tentunya melihat dengan hati bersuka cita kepada Tuhan. Karena dengan kasih-Nya Tuhan yang melebihi dari segalanya, Tuhan mengubahkan hidup kita menjadi bahagia. Saudara pasti diberkati. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Mari kita mendatang kepada Dia. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama. Dan kata kebaiknya dengan hati bersyukur, kenal pelatarannya.
merasakan sukacita dan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Dan saudara keselamatan Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman yang ada dan saudara bisa lihat dari slide yang ada. Terima kasih. Bila hati terasa berat, rasa mampu mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli dengan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Wujud di alamnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jemaat yang ada, katakan dengan sungguh-sungguh, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Tuhan Yesus, apa yang harus ku buat?
Sebelumnya saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan saya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menaikkan syukur kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu Bapa atas segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus yang Kau nyatakan atas kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini ya Tuhan, atas perkenan-Mu ya Tuhan, kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan untuk membawa pujian dan penyembahan kami. Dan terlebih ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan di hari ini. Biar Tuhan kiranya Kau beracara bagi setiap kami Tuhan. Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Kau mengurapi setiap umat-Mu Tuhan, di rumah-rumah atau dimanapun mereka mengikuti ibadah online ini. Biar Tuhan kiranya Kau beracara di atas setiap kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama di hari ini Tuhan, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan terlebih ya Tuhan Yesus, boleh menjadi suluh langkah kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, agar kami boleh konsentrasi Tuhan atas penyampaian firman-Mu ini Tuhan. Dan segala kuasa-kuasa di udara yang akan menghalangi pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba-Mu Tuhan, hamba hanyalah seorang berdosa Tuhan, yang tidak punya banyak kemampuan ya Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan Yesus, bahwa dengan urapan daripada Tuhan, Kau yang akan memampukan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Urapi mulut bibir hamba Tuhan, agar setiap kata, setiap kalimat yang terucap, kiranya semuanya berasal daripada Tuhan. Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu kepada umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan Yesus sudah siap di sekeliling firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya di hari ini? Saya berharap dan saya pastikan bahwa saat ini Bapak Ibu dalam keadaan baik, keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kalau seminggu yang lalu Tuhan Yesus sudah menyertai kita untuk kita menjalani segala aktivitas kita, saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan memberkati kita. Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas kita, sehingga kita boleh mengikuti ibadah di hari ini. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali dipertemukan di dalam ibadah kita di hari ini, masih dengan tema yang sama ya. 6 minggu ke belakang kita membahas tentang kekuatan atau untuk kita menikmati perjanjian berkat daripada Tuhan. Dan hari ini saudara dikasihi Tuhan, kita masuk ke dalam poin yang terakhir, yaitu kekuatan bersyukur. Ayo sama-sama katakan, kekuatan bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kembali bahwa Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang dahsyat, sungguh betul-betul ingin memberkati saudara dan saya. Dan Bapak yang dikasihi Tuhan, keseriusan Allah untuk memberkati saudara dan saya dibuktikan dengan sumpahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita membaca bersama-sama dari Ulangan 8 ayat 18. Saya percaya Bapak Ibu, ayat ini sudah betul-betul kita hafalkan ya Bapak Ibu ya. Sudah sekian minggu kita membahas ayat emas ini. Mari saudara dikasihi Tuhan, bersama-sama kita membaca ayat ini. Ulangan 8 ayatnya yang ke-18. Bersama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Wow,
Luar biasa saudara ayat ini ya, bahwa Tuhan meneguhkan perjanjiannya ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar beberapa kekuatan ya. Ada 6 kekuatan yang sudah kita bahas, sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di minggu-minggu yang lalu. Ada kekuatan mengelola, ada kekuatan memberi, ada kekuatan bekerja, ada kekuatan hikmat, ada kekuatan bergantung, dan yang terakhir yang disampaikan oleh hambanya Bapak Budi minggu yang lalu, yaitu kekuatan berkata-kata atau kekuatan berkata-kata dengan iman saudara. Dan hari ini kita masuk dalam kekuatan bersyukur. 5 kekuatan yang telah dibahas sebelumnya Bapak Ibu merupakan proses penanaman benih dalam kehidupan kita. Ya, amin Bapak Ibu. Dan 2 kekuatan terakhir, yaitu kekuatan yang disampaikan oleh Pak Budi minggu lalu, yaitu kekuatan berkata-kata dengan iman dan kekuatan bersyukur, adalah seperti kita menyirami benih yang telah kita tabur supaya bertumbuh dan berbuah. Dengan kata lain saudara, kalau saudara sudah melakukan 5 kekuatan yang lain, 5 kekuatan yang sebelumnya, tetapi tanpa kekuatan berkata-kata dengan iman dan tanpa kekuatan bersyukur, maka tidak akan pernah berhasil saudara. Ya, kita tidak akan pernah menikmati perjanjian berkat dari Tuhan. Jadi boleh saya katakan 2 kekuatan, yaitu kekuatan berkata-kata dan kekuatan bersyukur, satu paket yang tidak bisa dipisahkan, harus berjalan bersama. Dengan kata lain, penentu kita berhasil menerima perjanjian berkat daripada Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 3 hal kekuatan mengucap syukur bekerja dalam hidup kita. Yang pertama saudara yang dikasih Tuhan, mengucap syukur adalah jalan yang membuka keran iman. Mengucap syukur adalah kekuatan untuk mengaktifkan iman di dalam hidup kita. Maka seperti tadi saya katakan, bahwa iman selalu bekerja sama dengan mengucap syukur. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mengucap syukur adalah sebuah kekuatan untuk mengaktifkan iman di dalam hidup kita. Itu makanya Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa iman tidak dapat dipisahkan dari mengucap syukur. Iman selalu bekerja sama dengan mengucap syukur. Bapak Ibu mau? Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentang mengucap syukur, secara umum orang Kristen dibagi menjadi 3 kategori saudara. Apa itu? Yang pertama, orang Kristen yang bersungguh hati mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, orang Kristen yang mengucap syukur tapi tidak sungguh-sungguh saudara. Dan yang ketiga adalah orang Kristen yang tidak tahu mengucap syukur. Pertanyaan saya Bapak Ibu, dan pertanyaan juga bagi saya, ya, kira-kira saat ini kita berada di posisi yang mana? Apakah kita di posisi nomor 1, ya, posisi nomor 2, atau posisi nomor 3? Cukup Bapak Ibu saja yang menjawab di rumah, karena saya tidak akan pernah mendengar jawaban Bapak Ibu ya, karena kita dipisahkan oleh ruang Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita masih ingat Bapak Ibu, kisah 10 orang penderita kusta ya, yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apa itu saudara? Bapak Ibu ingat? Ya, Bapak Ibu masih ingat ya? Cuma 1 orang saja Bapak Ibu yang mengingat dan kembali bersujud kepada Yesus untuk mengucapkan syukur atas kemurahan Tuhan, atas kesembuhan yang telah diterima. Sedangkan 9 orang lainnya Bapak Ibu, ya, sama sekali tidak mengingat, boro-boro mengingat. Mungkin pada saat mereka menerima kesembuhan, mereka langsung berlari entah kemana saudara. Jadi boro-boro mengucap syukur. Kira-kira kalau saudara ya menerima berkat yang begitu besar, anugerah yang begitu besar daripada Tuhan, kira-kira saudara mau yang mana?
Apakah ingat kembali untuk bersyukur kepada Tuhan? Atau disibukkan dengan berfoya-foya, yang euforia? Saudara, mari kita belajar seperti orang dusta yang satu ini. Apapun keadaannya, ya, ketika kita menerima berkat, kita harus mengingat bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya umat-umat GDC adalah umat-umat yang penuh syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ucapan syukur Bapak Ibu adalah jalan menuju kuasa Tuhan dan kekuatan untuk mengaktifkan iman. Jadi seperti yang saya katakan bahwa iman selalu bekerja sama dengan ucapan syukur. Bila hati kita, pikiran kita hanya berfokus pada persoalan-persoalan kehidupan kita, pergumulan-pergumulan kehidupan kita, maka semua itu Bapak Ibu akan membawa kekecewaan kepada kita. Tidak ada pengharapan lagi kepada Tuhan. Tetapi kalau kita, umat yang dikasihi Tuhan, hidup fokus kepada Tuhan, maka percayalah saudara, akan ada pengharapan besar bagi kita, dan kita akan menerima kuasa daripada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita selalu mengucap syukur dalam hidup ini, saudara, akan muncul pengharapan-pengharapan sehingga kita bisa tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tidak bisa kita pungkiri saudara, ya, bahwa banyak orang tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Mereka mulai mengomel, memberontak dan menyalahkan Tuhan atas apa yang dialaminya. Hal ini berlanjut pada sebuah tindakan dan tekad untuk keluar dari permasalahan yang ada, apapun caranya. Tidak peduli apakah jalan yang ditempuhnya nanti berujung pada kesia-siaan, penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakan. Saudara, sekali lagi, penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakan bisa diibaratkan seorang yang sedang sakit karena mau bersalin, saudara, dan menantikan bayinya dilahirkan. Harus ada perjuangan, harus ada ketekunan dalam menanti sesuatu yang kita harapkan. Sebab jika kita tekun, maka iman kita akan semakin kuat, saudara. Dan tidak akan mudah. Dengan iman yang kuat, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh situasi apapun, sekalipun dalam situasi yang tidak baik, saudara. Kalau kita tekun, maka iman kita akan kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita selalu maunya yang enak-enak saja, yang baik-baik saja, yang nyaman-nyaman saja, saudara. Demikian pun Tuhan, Bapak Ibu, ya. Tuhan juga mau memberkati kita. Tuhan juga mau kita kuat seperti Raja Wali, sekalipun harus terbang melewati badai, saudara. Ya, begitu pengasih Tuhan kita atas hidup ini, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk mengucap syukur, Bapak Ibu, di segala keadaan. Ya, tatkala memang segala sesuatu berjalan dengan baik, kita selalu dalam keadaan sehat, bisnis lancar, jabatan naik, ya, kenyamanan dan sebagainya, kita terlalu gampang untuk mengucap syukur, saudara. Tapi pertanyaannya bagi kita, masihkah kita mampu bersyukur ketika keadaan yang kita hadapi berbanding terbalik dengan keadaan yang memudahkan kita untuk bersyukur, saudara? Ketika kita dalam keadaan sakit, lemah, tak berdaya, mungkin kita di PHK, ya, keadaan ekonomi begitu menghimpit, masihkah kita sanggup untuk bersyukur kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bercerita sedikit, ya. Kita ilustrasikan kata-kata iman dan bersyukur ini. Bapak Ibu melihat di gambar, ya, di layar ada tangki air, juga ada keran, ada tangan juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tangki air ini sudah berisi air dengan penuh, dan kita ibaratkan air yang ada dalam tangki itu adalah berkat Tuhan yang sudah tersedia. Kemudian di sana ada keran, ada saluran, ya. Itu kita ibaratkan
sebagai kata-kata iman. Ya, iman kita Bapak Ibu. Sementara pemutar kerannya itu kita ibaratkan sebagai pengucapan syukur kita. Supaya air yang ada dalam tangki itu bisa mengalir dan kita bisa menikmati, maka harus dibuka kerannya saudara. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa mengambil airnya tanpa kerannya dibuka? Mungkin saudara berkata, ya bisa dong. Saya tinggal naik ke atas tangki itu, saya buka tutupnya lalu saya timbang. Betul, bisa saudara. Tetapi akan sangat merepotkan Bapak Ibu dan akan membutuhkan waktu yang lama. Tidak akan maksimal fungsinya saudara. Itu karenanya Bapak Ibu perlu untuk waktu yang efisien supaya kita bisa menikmati dengan mudah dan lancar. Dibutuhkan salurannya dan juga penutup kerannya, pembuka dan penutup kerannya saudara. Air itu Bapak Ibu akan bisa mengalir ketika ada salurannya, yaitu kata-kata iman kita. Dan air itu akan bisa kita nikmati, bisa keluar dari keran ketika pemutar kerannya kita buka saudara. Itu adalah ucapan syukur kita. Semakin banyak kita bersyukur, maka semakin akan kuat kita membuka keran itu. Dan air yang akan keluar semakin deras, semakin banyak saudara, semakin melimpah. Demikian juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Semakin kita bersyukur, ya sekali lagi, semakin kita bersyukur, semakin kita banyak bersyukur Bapak Ibu, maka berkat-berkat yang sudah dijanjikan Tuhan akan tercurah besar-besaran atas kehidupan kita. Saya percaya umat GDC, bahkan semua umat Kristen dunia ini, tidak ada yang tidak mau diberkati, semua mau diberkati. Persoalannya, adakah iman dan syukur dalam kehidupan kita? Itu yang menentukan Bapak Ibu, berkat Tuhan dicurahkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Kolose 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah dikerjakan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Inilah ilustrasi dari tangki air tadi. Antara iman dan syukur tidak dapat dipisahkan. Mereka bekerja bersama-sama saudara. Mereka melangkah bersama-sama. Mari saudara, bersama-sama kita memulai kehidupan kita. Kita baharui kehidupan kita. Kita melangkah dengan iman, dengan kata-kata iman dan pengucapan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari Yohanes 6 ayat 11. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saya percaya semua umat GDC sudah tahu tentang cerita ini ya. Yohanes 6 ini bercerita tentang apa? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang Bapak Ibu. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar tentang kisah ini, kisah Tuhan Yesus atas 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sesuatu yang sungguh mustahil Bapak Ibu, ya. Dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tidak dijelaskan di Alkitab apakah itu rotinya sari roti. Tidak dijelaskan dalam Alkitab ikannya ikan apa. Ikan lele kah? Ikan teri kah? Ikan paus kah? Tidak dijelaskan secara detail. Dan kita tahu bahwa 5 roti dan 2 ikan sanggup memenuhi kebutuhan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Sesuatu yang sangat tidak mungkin masuk akal manusia Bapak Ibu. Ya, anak-anak yang membawa roti itu 5 ketul roti. Mungkin pada saat itu dia sedang bermain-main dengan teman-temannya, ataukah mungkin dia dalam perjalanan mau ke ladang ya, begitu Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti itu. Membawa bekal 5 ketul roti dan hanya 2 ekor ikan saudara.
Tidak mungkin Bapak Ibu, anak-anak ya, dalam perjalanan mungkin sedang bermain, ke tetangga bermain bersama dengan teman-temannya, terus akan bawa perbekalan 10 kilo ikan paus lagi. Sangat tidak mungkin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dahsyatnya ucapan syukur membuat 5.000 orang mampu menikmati 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Bahkan saudara, Alkitab mencatat masih ada sisa 12 bakul. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dahsyatnya pengucapan syukur. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan sanggup memenuhi kebutuhan makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, kaum perempuan dan anak-anak pada saat itu. Bahkan Alkitab mencatat bahwa masih ada sisa 12 bakul. Wow, dahsyatnya saudara. Artinya Bapak Ibu, dengan pengucapan syukur mampu terjadi sebuah pelipat gandaan. Dan saya percaya saudara dikasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di GDC rindu ingin juga mengalami pelipat gandaan dalam kehidupan sehari-hari. Amin saudara. Saya sangat percaya, saya juga mau saudara mengalami pelipat gandaan dalam pekerjaan, pelipat gandaan dalam pelayanan, pelipat gandaan dalam usaha. Pasti semua mau. Kuncinya saudara hanya satu, mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, contoh yang lain Bapak Ibu, hal yang sama menurut Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 42. Saya percaya umat Tuhan di GDC juga tahu tentang cerita ini. Amin saudara. Kalau nggak tahu, dulu sekolah minggunya di mana ya? Pak Budi saya yang nggak pernah sekolah minggu tahu saudara cerita ini ya. Luar biasa Pak Budi ya. Tiba-tiba jadi jemaat dewasa tanpa melalui sekolah minggu. Luar biasa umat Tuhan yang ini Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan berkata, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kira-kira ini cerita apa sih Bapak Ibu dikasih Tuhan? Ayo tanya sama anaknya setelah minggu ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini berbicara tentang kebangkitan Lazarus. Saudara yang dikasih Tuhan ya, Lazarus bisa dibangkitkan. Lazarus bangkit dari kematiannya. Sekali lagi ada pengucapan syukur. Bapak Ibu boleh lihat di layar, ada tulisan berwarna biru, di situ sangat jelas dikatakan mengucap syukur. Diketahui Bapak Ibu bahwa Lazarus telah mati 4 hari lamanya saudara ya. Yesus membangkitkannya melalui doa dan pengucapan syukur. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa dahsyatnya pengucapan syukur itu. Mungkin saat ini kita butuh sebuah pemulihan di dalam kehidupan kita. Kita butuh sebuah kesembuhan dari sakit penyakit, kebangkitan dari berbagai keterpurukan. Sekali lagi Bapak Ibu, cuma satu kuncinya, datang bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, ini baru yang kedua ya saudara ya, mengucap syukur akan menguatkan kita menanti janji Allah. Ayo sama-sama kita baca dengan tegas. 2, 3. Mengucap syukur akan menguatkan kita menanti janji Allah. Wow. Yesaya 51 ayat 1 sampai 2 Bapak Ibu dikatakan di situ. Ya. Sama-sama kita baca Bapak Ibu ya, jangan ngantuk ya, mentang-mentang pengkhotbahnya nggak lihat Bapak Ibu di rumah. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3.
Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ayat 2. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang berada dalam sebuah pergumulan yang menurut akal kita sudah sangat buntu, saudara. Tidak ada lagi jalan keluar. Ayat ini memberikan kekuatan bagi kita, Bapak Ibu, bahwa Tuhan hanya mau kita mendengarkan perkataan Tuhan. Ya. Tuhan hanya mau kita menyadari siapa diri kita ini, saudara. Bersyukurlah untuk segala kehidupan yang Tuhan anugerahkan atas kita. Sekalipun itu baik, tidak baik, Bapak Ibu, menurut ukuran kita, tetaplah bersyukur. Mungkin kita bertanya-tanya, kok janji Allah belum digenapi atas kehidupan saya? Padahal saya sudah sekian tahun mengikut Kristus, sudah sekian lama saya melayani Tuhan, sudah habis sekian rupiah uang saya untuk pembangunan gereja. Bukankah janji Allah itu ya dan amin? Tetapi kenapa sampai hari ini saya belum menerima janji-janji Allah itu? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar pada kisah Abraham bahwa janji Allah kepada Abraham baru digenapi 25 tahun kemudian, saudara. Waktu yang bukan waktu yang lumayan lama, saudara. Ya, seperempat abad, ya, 25 tahun baru digenapi. Bayangkan, saudara, dalam rentang waktu 25 tahun, terlalu banyak godaan-godaan yang akan meruntuhkan iman Abraham untuk menantikan janji Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Roma 4 ayat 18 sampai 19 mengatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa Abraham menerima janji Allah setelah 25 tahun kemudian. Kenapa, saudara? Kok Abraham begitu kuat, begitu tahan 25 tahun diproses oleh Tuhan, 25 tahun menantikan janji Tuhan? Karena iman Abraham tidak lemah, saudara. Kenapa iman Abraham tidak lemah? Karena di dalamnya ada pengucapan syukur. Ya, kalau kita melihat ayat 19 ini, saudara, sesuatu yang sangat tidak mungkin bagi ukuran kita manusia. Ya, manusia biasa. Umur Abraham kira-kira sudah 100 tahun. Sedangkan istrinya Sarah juga sudah semakin menua. Artinya Bapak Ibu, sudah tidak ada kemungkinan menurut ilmu kedokteran, sudah tidak ada kemungkinan untuk Sarah mengandung dan melahirkan. Dengan kata lain, rahim Sarah telah tertutup. Tetapi dengan iman, ketekunan dan kesabaran dan ucapan syukur dari Abraham, karena dia meyakini dan percaya bahwa janji Allah akan digenapi atas kehidupannya, membuat imannya tidak lemah. Dan apa yang terjadi, saudara? Sesuatu yang tidak mungkin menurut ilmu kedokteran terjadi atas Sarah. Di usianya yang sudah tua, saudara, Sarah masih bisa mengandung dan melahirkan. Inilah janji Allah. Mari saudara kita belajar dari kisah ini. Mungkin saat ini kita sedang dalam penantian yang mengharapkan sesuatu.
Mari kita belajar, berproses, setia mengikuti prosesnya, bertekun di dalam iman, terus perkatakan iman, terus percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi atas kehidupan kita. Dan saya terlalu yakin saudara, ya, cepat atau lambat, waktu Tuhan tetap yang terbaik, maka janji Allah akan digenapi atas kehidupan kita. Amin saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa sekali firman ini Bapak Ibu. Ya, sudah sering kali kita mendengar tentang kata syukur, tapi luar biasa. Hari ini betul-betul bagi saya pribadi sangat diberkati saudara dengan firman ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Roma 4 ayat 20 sampai 21 mengatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita ya tentang seorang ibu penjual tempe. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, si ibu penjual tempe ini di suatu hari dia sedang membuat tempe ya yang akan dijual ke pasar. Kalau kita mau bikin tempe itu kan melalui sebuah proses ya Bapak Ibu ya, proses penjamuran. Nah si ibu ini berkali-kali bolak-balik ya, dia membuka keranjang yang ada adonan tempe di dalamnya yang dalam proses penjamuran. Tapi dia melihat saudara, kok tempenya kok tidak berjamur-jamur, kok nggak matang-matang ya, masih berbentuk kacang terus Bapak Ibu. Tibalah waktunya Bapak Ibu, tempe ini akan dijual ke pasar. Ya, mungkin ya kalau pasar kan biasanya buka pagi Bapak Ibu, jadi pagi itu dibawa ke pasar dengan pedagang-pedagang yang lain. Dia melihat sampai sore, ya waktu berjalan sampai sore, tempe si ibu ini Bapak Ibu belum laku-laku Bapak Ibu. Sementara teman-teman yang lain tempenya sudah laku, bahkan mereka sudah mulai pulang ke rumah. Mulailah dia bersungut-sungut saudara, ya. Dia membuka tempenya lagi, ya. Dia menumpangkan tangannya, dia berkata, dalam nama Yesus, jadilah tempe. Ketika dibuka saudara, ternyata belum matang juga, masih bentuk kacang saudara. Ya siapa sih? Kalaupun ada yang mencari tempe yang masih mentah ya paling satu di antara 100 orang Bapak Ibu ya setiap harinya ya. Karena kita ibu-ibu kalau ke pasar pasti carinya tempe yang sudah siap untuk digoreng. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam kesungut-sungutannya dia teringat, oh iya, saya harus bersyukur. Berdoalah dia Bapak Ibu. Ya Tuhan Yesus, aku percaya Engkau berdaulat atas kehidupanku. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau merancangkan segala kebaikan atas hidupku. Aku percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau mendatangkan segala kebaikan bagi diriku. Dalam nama Yesus, aku percaya. Seling tiba-tiba Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di depan si ibu ini berdiri seorang ibu. Dia seorang pembeli. Dia tanya, ibu, apakah ibu menjual tempe yang belum matang? Wow, pasti kaget saudara. Kok aneh ya? Dari tadi orang mencari tempe yang sudah matang, tapi ibu ini justru mencari tempe yang belum matang. Dia berdoa kembali saudara, dia menumpangkan tangannya di atas keranjang tempenya, berkata, dalam nama Yesus, jangan jadi tempe. Begitu dia buka saudara, betul saudara, tempenya masih berbentuk kacang, masih mentah, belum siap untuk dikelola. Dan kenapa Bapak Ibu, si ibu pembeli ini mencari tempe yang belum matang? Rupanya tadi seharian dia sudah berkeliling-keliling mencari tempe yang belum matang. Rupanya tempe ini akan dikirim ke luar negeri saudara. Sesuatu yang tidak terduga Bapak Ibu. Ketika kita hidup dalam bersyukur, Tuhan hadirkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Ketika tadi si ibu ini sudah putus asa karena tempenya tidak laku dan tidak laku karena tidak menjadi tempe. Ternyata di sisi lain Tuhan memberkatinya. Setelah dia mengucap syukur, Tuhan datangkan seorang pembeli yang sedang mencari tempe yang belum matang saudara. Seringkali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diperhadapkan pada posisi ini. Ya, kita mengharapkan sesuatu. Kita tidak sabar untuk melakukan proses, menantikan proses. Ya, sebentar-sebentar kita bertanya atau mungkin bahkan kita bersungut-sungut.
datang juga berkat Tuhan? Kok saya belum terima juga berkat Tuhan? Ibu pedagang tempe ini Bapak Ibu mengajarkan kita bersyukur. Sekali lagi saudara dikasih Tuhan, bersyukur, maka mujizat Tuhan akan dinyatakan. Betapa dahsyatnya mujizat ada di dalam bersyukur saudara dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lawan daripada bersyukur adalah bersungut-sungut. Seringkali manusia, bahkan tidak jarang orang Kristen pun, ya, tidak semuanya bersyukur. Bahkan ada juga yang bersungut-sungut saudara dikasih Tuhan. Lawan dari mengucap syukur adalah bersungut-sungut. Kalau mengucap syukur mengaktifkan iman dan membuka jalan kepada kuasa Tuhan, tetapi bersungut-sungut membuat iman kita mogok, dan bersungut-sungut itu adalah dosa. Mengapa bersungut-sungut dikatakan dosa yang serius saudara dikasih Tuhan? Karena ketika seseorang bersungut-sungut, artinya dia sedang menempatkan dirinya di luar kedaulatan Tuhan. Artinya dia tidak mengakui kehadiran Tuhan, kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Ia tidak percaya bahwa Allah sanggup memerintah kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh saya berkata, mohon maaf, kasarnya, orang ini gak tahu diri, gak tahu berterima kasih saudara. Ya, mau ngatur-ngatur Tuhan. Mungkin Tuhan saat itu berkata, siapa lu? Lu ada juga karena gue yang menciptakan lu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persungutan dikatakan dosa kudeta, mau menurunkan Tuhan dari tahtanya. Ya, bukan cuma presiden yang sudah diturunkan dari tahtanya. Ternyata manusia, ada juga manusia yang mau menurunkan Tuhan dari tahtanya, saudara. Inilah orang-orang yang suka bersungut-sungut. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, dikatakan bersungut-sungut adalah dosa kudeta. Itulah sebabnya akibat dari dosa persungutan sangat-sangat mengerikan saudara. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 10 mengatakan, dengar baik-baik saudara, ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 mengatakan, mereka yang bersungut-sungut dibinasakan oleh malaikat maut. Kita berbicara soal maut adalah kaitannya dengan kematian. Dalam hal ini Bapak Ibu, kalau kita bersungut-sungut, bukan hanya kematian secara fisik yang akan kita terima, tetapi kematian di dalam ekonomi kita, kematian di dalam hubungan kita dengan Tuhan, bahkan juga dengan sesama, kematian di dalam hal pekerjaan, kematian di dalam hal pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara mau pilih yang mana? Mau jadi umat yang mengucap syukur, atau mau jadi umat yang penuh dengan sungut-sungut? Saya serahkan kepada jemaat Tuhan. Bapak Ibu bisa memilih. Saya tidak memaksakan saudara untuk memilih salah satunya, ya. Saya tidak memaksakan Bapak Ibu untuk menjadi umat-umat yang bersyukur atau umat-umat yang penuh dengan sungut-sungut. Firman Tuhan sudah jelas menjelaskannya, dan saya percaya kedewasaan iman Bapak Ibu bisa menentukan pilihan yang terbaik. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini betapa Tuhan sedang mengajarkan kita untuk bersyukur. Tidak ada alasan lagi untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, saudara. Ketika saat ini di luar sana saudara-saudara kita, mohon maaf, yang sedang terjangkit virus COVID-19, yang sedang berjuang untuk memperoleh sebuah kesembuhan, ya, sedang berjuang untuk mendapatkan tabung oksigen yang tiba-tiba harganya melambung, sudah melambung tapi di pasaran tidak ada. Mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan oksigen, saudara. Sementara saya dan saudara saat ini, Tuhan perkenankan untuk datang beribadah dengan tubuh yang penuh kesehatan, tubuh yang penuh berkat.
Tidak perlu lagi keluarkan uang untuk mencari tabung oksigen, saudara. Tidak perlu antri ke sana kemari untuk membeli oksigen. Kita cukup tarik nafas dalam-dalam, hempaskan, hirup oksigen secara gratis. Bayangkan, saudara, kalau sudah demikian, nikmat mana lagi Bapak Ibu yang boleh dugakan, ya, nikmat mana lagi yang mengkhianati, saudara. Hari-hari ini, saudara, kita betul-betul diajarkan untuk mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke poin yang ketiga, bahwa mengucap syukur bisa mengubah hidup dan usaha kita. Suatu kebenaran yang luar biasa yang ditulis oleh Daud, saudara. Ya, kita tahu bahwa Daud adalah penulis dari banyak mazmur. Dia menuliskan bahwa syukur dan pujian mengandung kekuatan dahsyat untuk mengubah kehidupan manusia. 1 Samuel 22 ayat 1-2 berkata, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia di sini adalah Daud. Ia menjadi pemimpin mereka. Mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, jadi saat itu Bapak Ibu, Daud juga sedang dalam keadaan yang tertekan. Ya, saat itu sedang dikejar oleh Saul. Dalam pelariannya, dalam tekanan yang saat itu sedang dihadapi. Dalam pelarian itu, saudara, dia diikuti oleh 400 orang. Ya, dan orang-orang ini, saudara, bukanlah orang-orang yang sedang dalam keadaan baik. Ya, orang-orang yang beres. Firman Tuhan katakan mereka ini adalah orang-orang yang sedang dalam kesukaran. Orang-orang ini sedang kejar-kejar tukang piutang. Ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang sedang sakit hati. Bagaimana mungkin, saudara? Pikiran saya saat itu, ya, seperti macam lari maraton, ya, mungkin 400 orang masing-masing di dadanya dan nomor kurang lebih. Daud berada di depan untuk memimpin mereka, saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mereka ini adalah orang-orang yang sedang tidak dalam keadaan yang baik. Ya, tetapi dahsyatnya, saudara, bahwa Daud mampu sanggup mengubahkan kehidupan 400 orang ini menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi orang-orang yang luar biasa, yaitu menjadi apa, saudara? Pahlawan Daud. Wow. Lalu mungkin muncul pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya Daud bisa mengubahkan sekian banyak orang-orang yang dalam kondisi yang tidak baik, bisa menjadi orang-orang yang luar biasa, bisa menjadi pahlawan-pahlawan Daud? Jawabannya, saudara, sekali lagi mengucap syukur. Wow, begitu dahsyatnya mengucap syukur, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 57 ayat 8-10 berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Daud mengajarkan tentang hal bersyukur kepada 400 orang tersebut sejak dari gua Adulam. Daud mengajarkan supaya meski dalam keadaan yang terhimpit, tertekan, kita harus tetap memuji Tuhan. Kita harus tetap menyembah Tuhan, saudara. Kita harus tetap bermazmur bagi Tuhan. Hal ini dilakukan, diajarkan oleh Daud sampai sebelum dia menjadi raja. Bentuk rasa syukur Daud kepada Tuhan, bahwa sekalipun dia dalam himpitan, hidup dengan tekanan, banyak persoalan Daud, tetapi
Tapi Daud tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 400 orang ini Bapak Ibu, sekali lagi masalah mereka tidak sama, ya. Ada yang dalam sakit hati, tertekan, penderitaan, atau mungkin sakit penyakit, atau mungkin ya tarikat firman Tuhan mengatakan dikejar-kejar tukang piutang, saudara. Ayo, siapa di sini yang sedang dikejar-kejar tukang piutang? Ada jemaat GDC yang sedang dikejar-kejar tukang piutang? Pasti capek rasanya, saudara, ya. Ya, kenapa saya bilang capek? Karena saya juga capek ngejar-ngejar orang yang utang sama saya, saudara. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau diberkati, mau menikmati perjanjian berkat Allah, hari ini putuskan, saya bukan orang fasik Tuhan. Saya punya hutang, akan saya bayar. Jelas firman Tuhan katakan, orang yang tidak bayar hutang adalah orang fasik, dan orang fasik tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, surga bukan menjadi bagianmu, saudara. Pasti mikir yang punya hutang yang gak bayar-bayar nih. Hati-hati, saudara, ya. Kalau ada yang sedang dikejar-kejar tukang piutang, ayo belajar sama Pak Daud ini. Cari Pak Daud supaya diajarin untuk menyembah, bersyukur, supaya kita dibebaskan dari persoalan-persoalan kita, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata saudara, bukan hanya manusia yang akan mengalami pemulihan, bukan hanya manusia yang akan mengalami pemulihan dari Tuhan, tetapi dalam bersyukur Tuhan juga akan memulihkan tanah. Mazmur 67 ayat 6-7 berkata, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau saat ini kita rindu mengalami sebuah pemulihan, saudara, ingatlah apa yang sudah sampaikan tadi. Tetaplah mengucap syukur dalam menantikan, dalam menjalani sebuah proses sampai perjanjian berkat itu digenapi atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan dari khotbah saya hari ini, ya. Yang pertama bahwa bersyukur membuka keran iman kita. Saya ulangi sekali lagi, bersyukur membuka keran iman kita. Yang kedua adalah bahwa bersyukur akan menguatkan kita untuk menantikan janji Allah. Itu karenanya dalam menjalani proses Bapak Ibu tetaplah bersyukur. Dan yang ketiga, bahwa bersyukur akan mengubah hidup dan usaha kita. Usaha kita ini berkaitan dengan tadi tanah, bahwa Tuhan tidak hanya memulihkan manusia, tetapi tanah pun dipulihkan, akan memberikan hasil-hasil yang terbaik. Pekerjaan kita juga akan dipulihkan, saudara. Ekonomi kita akan dipulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mengingat apa yang sudah disampaikan di minggu-minggu sebelumnya dan apa yang saya sampaikan hari ini. Bahwa inilah kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, apa yang harus kita lakukan supaya betul-betul janji Allah digenapi atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kondisi yang saat ini Bapak Ibu, yang begitu menakutkan, ya, ekonomi kita jadi terhimpit mungkin karena ada yang di PHK, mungkin ada keluarga kita yang di PHK, atau mungkin kita anggota keluarga kita juga ada yang terpapar COVID-19 ini, saudara. Atau ada persoalan-persoalan lain, pergumulan-pergumulan lain yang sedang menimpa rumah tangga Bapak Ibu saat ini. Mari saudara, ingatlah kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa tetaplah bersyukur sampai janji Allah digenapi atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudara yang ada di rumah,
Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, kau sedang membutuhkan sebuah pemulihan, kau sedang membutuhkan sebuah mujizat daripada Tuhan, mari sekarang angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Saya percaya bahwa dengan iman kita, dengan kata-kata iman kita, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan yang tak henti, mujizat Tuhan akan dinyatakan. Mari saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan kesembuhan hatimu. Buka hatimu. Mari datang kepada Tuhan, naikkan syukurmu. Sama-sama kita katakan, naikkan syukurku, tak habis-habisnya. Terlambat
Mari Bapak Ibu, nyatakan segala kerinduanmu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang rindu sebuah pemulihan daripada Tuhan. Engkau yang rindu pemulihan kesehatanmu. Engkau yang rindu pemulihan ekonomi. Engkau yang rindu pemulihan hubungan dalam rumah tangga. Engkau yang rindu dalam pemulihan di dalam pekerjaanmu. Mari saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan Kau mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami harus hidup seturut kehendak Tuhan, supaya setiap janji-janji Tuhan digenapi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan Yesus kami diajarkan untuk hidup bersyukur, belajar dari kehidupan Abraham, belajar dari kehidupan Daud, bahkan dari Tuhan Yesus sendiri, yang adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Namun ya Tuhan Yesus, sekalipun Dia adalah Allah, di dalam dirinya adalah kuasa, tapi Dia pun tetap bersyukur kepada Bapa, sehingga mujizat-mujizat itu dinyatakan. Hari ini Tuhan, hamba berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, secara khusus umat-Mu di GDC ini Tuhan Yesus. Engkau melihat Tuhan setiap tangan anak-anak-Mu yang terangkat Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau pulihkan kehidupan mereka Tuhan, yang rindu dipulihkan dari kesehatan, dari kesakitan, sakit penyakit, yang rindu dipulihkan dari ekonomi yang lemah, yang rindu dipulihkan dari hubungan dalam rumah tangga, yang ingin dipulihkan dalam pekerjaannya. Oh Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, berilah belas kasih-Mu ya Tuhan. Kau jamah Tuhan umat-Mu ini Bapa, agar mereka punya kerinduan, mereka mau bersyukur ya Tuhan, di dalam menjalani setiap proses yang mereka harus lalui. Dan ketika dalam bersyukur itu Tuhan, mereka dikuatkan, iman mereka kuat Tuhan, sehingga mereka betul-betul menerima penggenapan janji Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, hamba percaya Tuhan, Engkau bekerja untuk menolong setiap umat-Mu saat ini Bapa. Hamba percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan, pemulihan Tuhan dinyatakan atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Sekali lagi saudaraku, mari naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama sekali lagi menyanyikan lagu yang penuh sumpah hati. Katakan haleluya. Haleluya Yesus. Dari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan
kami mau belajar mengucap syukur. Sebab ucapan syukur bagaikan kerat iman kami. Kami tahu keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Mungkin jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, membutuhkan pekerjaan. Situasi membuat setiap umat-umat-Mu dalam keadaan yang kurang baik hari ini. Tapi firman-Mu mengingatkan kami, menyadarkan kami, ucapan syukur membuat kuasa Tuhan bekerja dalam kami. Karena ampunilah kami kalau selama ini Tuhan kami mungkin bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Tapi firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami, menyadarkan kami pentingnya kami mengucap syukur. Sebab kekuatan mengucap syukur akan membawa kami untuk menggenapi, meneguhkan janji-janji Allah dalam kehidupan kami. Ajar kami dan mampukan kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus untuk mengucap syukur dalam situasi, kondisi apapun Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan kalau berkati umat-umat-Mu di desa. Hamba percaya Tuhan kuasa-Mu akan bekerja. Urapan-Mu akan menjamah setiap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Itu karenanya Tuhan biar mengalir kuasa-Mu atas setiap umat-Mu. Hamba percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati hamba-Mu Evangelis Yesli Tuhan Yesus. Urapi terus tahu hikmat-Mu atasnya. Biar kiranya Tuhan pengurapan-Mu kota. Supaya dimanapun hamba-Mu melayani, ada kuasa pengurapan hikmat Tuhan atas hidupnya. Berkati rumah tangganya, berkati anaknya, berkati pekerjaannya, berkati yang pasti diperbuat boleh menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Bapak Ibu hari ini diberkati oleh pelajaran firman Tuhan pada sesi yang ke-8, sesi yang terakhir. Kuasa mengucap syukur. Hari ini saya sebagai kepala sidang, sebagai hamba Tuhan, mengajak setiap umat-umat GDC, mengajak setiap umat Tuhan yang menyaksikan semua tayangan ini untuk mengucap syukur. Nah, sebelum mengakhiri ibadah ini dan sebelum saya berdoa berkat, Bapak Ibu, saya sedikit akan menyampaikan pengumuman, satu saja pengumuman Bapak Ibu, ya, mengingatkan setiap umat-umat Tuhan, khususnya jemaat Grand Dadap City. Dan kalau ada Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan merasa bahwa ini firman buat saya, buat keluarga saya, dan kalau Bapak Ibu ingin diberkati, Bapak Ibu boleh memberi persembahan. Dan setiap umat-umat Tuhan, jemaat GDC juga boleh memberi persembahan. Bapak Ibu boleh transfer di BCA atas nama GBI Grand Dadap City di nomor rekening 2887 358989. Saya ulangi, 2887358989. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tergerak untuk memberi persembahan, Bapak Ibu jemaat khususnya belum memberi perpuluhan, Bapak Ibu boleh transfer di sini. Atau mungkin Bapak Ibu ingin memberi persembahan, Bapak Ibu juga bisa memberi persembahan lewat QR, lewat Oppo atau Pay apa? Ya, Shopee Pay, ya itu dia. Ya, Bapak Ibu tahu lah ya. Bapak Ibu boleh memberi persembahan lewat QR yang ada di layar saudara. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini firman juga sebenarnya buat gereja kita. Ya, kenapa saya katakan gereja kita selama hampir ya 1 tahun lebih pandemik terjadi atas negeri kita, termasuk gereja kita, dan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan akan kembali, ya kan, kembali untuk
kontrak di bulan Oktober ini. Jadi artinya sewa kita hampir 2 tahun ini sudah selesai. Dan Oktober ini kontrak kita habis. Tapi saya mengajak jemaat GDC atau jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, doakan supaya Tuhan kirimkan berkat untuk meneruskan kontrak ini. Karena saya percaya Tuhan gak akan pernah membiarkan. Makanya gereja kita mengucap syukur. Walaupun pandemik terjadi hampir 2 tahun, ini 1,5 tahun sudah, hampir 1,5 tahun. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa diberkati, boleh kirim persembahan atau perpuluhan atau diakonia atau persembahan misi ke nomor rekening GBI Great Dadap City pada nomor 2887358989. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur. Mari Bapak Ibu makan bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap jalanku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan di rumah kita berdoa untuk supaya Tuhan kirimkan berkat atas gereja kita. Dan terlebih dulu kita mengucap syukur karena Tuhan telah taruh gerejanya di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah tempatkan gereja-Mu di tempat ini. Di Tuhan Yesus, di Dadap ini ya Tuhan Yesus, di Tangerang ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Itu karenanya hamba berdoa, berkatilah GBI GDC ya Tuhan. GBI GDC akan diberkati Tuhan. GBI GDC Tuhan akan dipakai Tuhan. GBI GDC Tuhan akan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Itu karenanya Tuhan hari ini, biarlah Tuhan Yesus Engkau mengirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk Tuhan menjamah setiap hati jemaat-jemaat GDC, untuk menjamah setiap hati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar Tuhan Yesus Engkaulah yang mengirimkan malaikat-malaikat-Mu kepada setiap anak-anak Tuhan, untuk Tuhan bisa memberkati gereja-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu yang tepat ya Tuhan Yesus, Kau akan memberikan biaya kontrak bagi gereja kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan menyertai gereja kami sepanjang Tuhan 3 tahun ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih kuasa Tuhan terus menyertai gereja kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan bekerja di gereja ini. Itu karena itu kami juga berdoa, kirimkan malaikat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk memberkati setiap umat-umat Tuhan. Dimanapun Tuhan Yesus berkati umat-umat GDC, sehingga dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada jemaat-jemaat GDC, mereka pun memberkati gereja-Mu di tempat ini. Itu karenanya Abang percaya di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan bagi setiap umat-umat-Mu. Jalan di usaha mereka, jalan di bisnis mereka, bukakan jalan buat pekerjaan mereka. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus akan bekerja di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan sungguh kami mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah situasi pandemik yang sampai hari ini masih terjadi, bahkan Tuhan Yesus masih dalam keadaan yang penularannya begitu Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kami berdoa Tuhan Yesus, malaikat-malaikatmu melindungi setiap jemaat BDC, malaikat-malaikatmu melindungi setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati, lindungilah keluarga mereka, lindungi usaha mereka, lindungi toko mereka, lindungi pekerjaan mereka. Jagai Tuhan Yesus setiap umat-umatmu. Hamba percaya Tuhan kuasa-Mu akan menuntun setiap umat-umatmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan imanmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu yang ada di rumah, dan kau akan terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus akan memberkati pekerjaan bisnis, toko dan daganganmu. Tuhan Yesus akan memberkati pelayan dan karirmu. Tuhan Yesus akan memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus akan memberkati keluar masukmu. Tuhan Yesus akan membuat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan Yesus akan membuat kau selalu naik dan tidak turun. Itu karenanya mari kita bawa pulang seluruh berkat yang datang dari alam Bapa Sorga. Kita kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami pulang, kami bawa berkat yang datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap umat Tuhan yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Haleluya.